Halo Sobat KPB, saat ini kita sedang melaksanakan sosialisasi dan BIMPEK EKPB di Kabupaten Pringsewu untuk operator, desa, dan kecamatan. Yuk ikutin kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang terhormat Bapak Gubernur Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bapak Insinyur Zainal Abidin MT. Yang saya hormati Bapak Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu, Bapak Dr. Andes Maskur MM. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kabupaten Pertanian Kabupaten Pringsewu, Ibu Siti Litawati SP. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu, Ibu Devi SP. Bapak narasumber, Bapak Sofyan, dan tim yang mewakili Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Faisal Yamani, dan juga tim. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita pada hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna sosialisasi aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik bagi perangkat desa dan kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024. B. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kartu Petani Berjaya. C. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja dan daerah Provinsi Lampung. Nama kegiatan adalah sosialisasi aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik bagi perangkat desa dan kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Tujuan daripada sosialisasi ini antara lain memberikan informasi bahwa pertanian menjadi salah satu prioritas Gubernur Lampung untuk pembangunan di Provinsi Lampung dengan program utama yaitu Kartu Petani Berjaya yang saat ini sudah mengembangkan menjadi aplikasi, jadi EKPB. Yang kedua adalah memberikan pembinaan dan jaminan pelaksanaan program KPB kepada perangkat desa. Dan pada kesempatan ini juga saya tujuan ini adalah mengharapkan kepada teman-teman di perangkat desa mohon sekali lagi sebagai duta-duta KPB yang akan menyampaikan kepada nanti langsung ke petani-petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu doa rahmat dan keselamatan. Tanya dengan Pak Profesor itu, ini yang tahu ayatnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Zainal Abidin. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, dan hadir juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pringsewu, Pak Abi. Masih muda ini Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfoti, ya benar ya Pak Gubernur Provinsi Lampung. Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang mewakili hadir di tengah-tengah kita, Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kepala Dinas Perikanan, kemudian PMP diwakili. Izin Pak Gubernur, ini ada 2
Serikandi kita hadir, pertanian dan perikanan. Berdiri dulu biar Pak Gubernur tahu. Ada yang ahli-ahli EKPB, karena kelompok perdakon kita, ikan kita juga di dalamnya. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Sofyan selaku narasumber sekaligus dekan UIN Hidayatullah Pak ya, Jakarta, yang sudah memperlukan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Yang sangat saya hormati PJ Bupati Prengsewu yang dalam hal ini diwakili Pak Abang Maskur, Pak Asisten. Kemudian mohon izin ini Pak Asisten, saya mewakili Pak Gubernur Lampung karena Pak Gubernur Lampung juga ada acara. Pak Asisten 2 menjemput kedatangan rombongan Menteri Pertanian di Bandara Denita. Jadi saya aplikasi pelayanan petani. Harapan kita tentunya petani ini, Pak Asisten, aplikasi ini bisa terus berlanjut seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap komoditi pertanian. Kemudian Pak, ini saya juga bawa tenaga ahli Pemprov Lampung, Pak Profesor Dr. Insinyur Sofyan Jaya Putra. Ini tenaga ahli IT Provinsi Lampung. Jadi EKPB ini di bawah payung SPBE. Jadi nanti objeknya petani, objeknya para penyuluh, tapi nanti kita beri layanan dalam bentuk digital. Harapan kita semua petani, semua masyarakat sudah punya HP dan ini aplikasi berbasis Android. Ada 14 menu dari keanggotaan, asuransi, marketing, sampai dengan pemasaran. Tapi ini bagaimanapun juga namanya digital dan kita ini baru melek-melek juga, jadi terus berkembang. Makanya pertemuan hari ini sangat penting untuk kami menerima masukan dari teman-teman untuk kami lakukan evaluasi dan progres bagaimana membangun aplikasi ini secara lebih baik sesuai kebutuhan. Yang kemudian yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Prengsewu, Ibu Kadis Pertanian, Kadis Perikanan. Nah, kira-kira nanti mohon bantuan Ibu untuk memasyarakatkan program ini, terutama program EKPB. Kemudian para perangkat daerah serta sosialisasi perangkat desa mohon yang ada di Kabupaten Prengsewu, teman-teman OPD Lingkup Pertanian, teman-teman Kominfo yang ada lingkup provinsi, Pak Arif mewakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi dan Prengsewu, hadirin yang berbahagia, tentunya sebagai umat yang beriman, tak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, sehat sehingga kita dapat bertemu di forum yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan dan rahmat sehingga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Dan kita yang hadir di sini insya Allah dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini objektifnya adalah juga tidak untuk hanya ke petani, tapi kepada aparatur desa maupun juga operator desa. Minimal nanti Bapak Ibu sekalian bisa menjadi duta KPB, ya. Apabila ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, nanti bisa Bapak Ibu sekalian sudah dapat pemahaman, kemudian sudah dapat bagaimana cara menggunakannya sehingga bisa menjadi pendamping ya bagi para pengguna, petani, nelayan dan sebagainya, dan juga bisa juga memberikan sosialisasi kemudian yang kita harapkan menjadi duta KPB-nya. Nah, ini kita di kabupaten dan kita akan tetap ada di kecamatan maupun di beberapa desa ya nantinya gitu. Jadi oleh karena itu hari ini kita coba melakukan format semacam sedikit TOT ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa juga memahami dan bisa
menggunakannya atau bisa mengajari atau apa melakukan pendampingan bagi pengguna nanti bila ada yang mau ditanyakan, terutama para petani-petani yang ada di desa-desa. Pertama itu adalah program KPB dulu, ya. KPB itu apa? Kartu Petani Berjaya singkatannya. Sekilas pasti pikirannya bagi sekalian, oh kartu, ya, sama kayak kartu Indonesia Sehat, ya kan gitu, kartu untuk pintar dan sebagainya. Gitu. Tapi ini sudah diadopsi menjadi resmi. Ya. Ide awal memang dari Pak Gubernur yang dulu masih calon gubernur, ide awalnya. Gitu. Tapi setelah jadi gubernur, konsekuensi atau konsistensinya, maka dia dimasukkan dalam program resmi provinsi. Ya, udah masuk RPJMD dan sudah dituangkan dalam peraturan gubernur. Sehingga ini sudah masuk dalam suatu kebijakan. Ya, jadi bukannya programnya gubernur sendiri, program provinsi, bahkan program kabupaten maupun sampai kecamatan ataupun desa. Ya. Nama programnya Kartu Petani Berjaya. Nah, di peraturan gubernur di tahun 2020 dituangkan, diformalkan dalam satu peraturan gubernur. Maka KPB tadi masuk dalam programnya. Nah, maka didefinisikan bahwa program KPB itu apa? Program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian, ya, secara menyeluruh. Pertanian diperluas. Bukan hanya TPH, bukan hanya pertanian, tapi perkebunan. Ternyata dia sebagai kebun, dia juga sebagai peternak, berarti peternakan. Kemudian juga dia pembudidaya ikan, berarti kelautan dan perikanan. Bahkan dia sebagai petani hutan, dia masih dengan hutan. Kalau daerah lain enggak, maka dia petani hutan. Jadi di sini pertanian yang dimaksud itu pertanian yang diperluas. Ya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani. Petani sekaligus pekebun, sekaligus peternak, sekaligus pembudidaya ikan, sekaligus dia nelayan, sekaligus juga pemroses hasil perikanan, ya, sekaligus dia petani hutan, peternak juga. Dan dia ternyata sebagai UKM dan koperasi, gitu. Nah ini kita maksudnya kita. Jadi pejalan bertani dan semua pihak yang terlibat, berarti stakeholdernya dalam proses pertanian bercara bersama-sama. Ini program KPB. Dari Indonesia itu luas sekali dan sebagainya. Tentunya banyak program-program ini ya di provinsi lain dan sebagainya. Tapi yang membedakan di sini di provinsi Lampung ini program pertanian ataupun apa, gitu. Pasti kuatnya adanya di kabupaten masing-masing. Jawa Barat mungkin di Sumedangnya, Provinsi Jawa Timur mungkin di Banyuwanginya. Tapi yang menyeluruh langsung dari provinsi turun ke kabupaten sampai sana mungkin hanya ada di Provinsi Lampung ini. Nah sekarang sejauh ini yang kita implementasikan dari tahun 2020. 2020 berjalan, 2021 berjalan. Terus kemudian mungkin Bapak sekalian sudah mendengar berapa kali kita implementasi bersama, serentak ya, ininya 2022, maka kita lakukan percepatan implementasi. Gitu. Percepatan implementasi dengan SK Gubernur tahun 2022 Januari untuk percepatan implementasi adanya transformasi digital juga, penguatan transformasi digital, maka programnya ditambahkan, dicanangkan yang berbasis digital, gitu. Yang tadinya pikirannya orang kartu, harus pakai kartu baru melakukan transaksi, sekarang nggak perlu lagi bawa kartunya, ya, cukup bawa HP, ya kan, yang minimum requirement, tapi just Android, ya enggak, maka dia bisa melakukan transaksi. Maka namanya ditambahkan menjadi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik. Yang tadinya KPB, maka di sini ada I-nya, IKPB. Yang tadinya berpikir KPB itu hanya pertanian, hanya urusan pupuk, hanya urusan subsidi, ya kan? Dan I-nya maka sekarang diperluas kembali.
Jadi terintegrasi, jadi penyelenggaraan program PKPB tadi, program KPB ya, ininya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan terpadu, gitu. Layanan terpadu menyeluruh dan berkesinambungan, sustain, gitu. Ininya. Maka di KPB tadi harus pakai nomenklatur TIK teknologinya. Nah, nomenklatur TIK teknologi untuk di provinsi, kabupaten maupun kementerian namanya e-government dulu, sekarang namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Maka sekarang untuk implementasi KPB ditempelkan di Dinas Kominfo Provinsi Lampung dan langsung iklan kepada KPB. Ya, itu kira-kira ini. Nah, untuk implementasi ke depannya maka diperlukan itu ada di desa. Karena petani ada di desa, gitu. Pakai koneksi internet, maka ada jaringan internet desa. Nah, ini kita kolaborasikan dengan program Smart Village. Nah, kenapa hari ini lebih banyak operator desanya? Karena kita koordinasi dengan PMDT itu Smart Village. Kenapa? Kolaborasi dengan Smart Village dengan IKPB bentuknya itu tadi dari sisi aplikasinya, bahwa adanya desa tadi, petani yang ada di desa tadi ya, terintegrasi dengan Dukcapil, terintegrasi dengan sistem KPB, terkait juga dengan kepemilikan lahan dan sebagainya. Yang kedua itu adalah operator desanya. Ada operator desa untuk Smart Village ya. Nah, operator desa Smart Village ini juga diintegrasi dengan KPB, sehingga hari ini para operator desa yang Smart Village tadi juga diberikan bekal pengetahuan, kemampuan, termasuk bisa menggunakan aplikasi ini untuk yang KPB. Disinilah bentuk kolaborasinya antara KPB dan program Smart Village diimplementasikan ini. Makanya hari ini penyelenggaraan itu adalah KPB Center. Itulah. Kita mengcover yang belum di-cover oleh dinas-dinas ini, sehingga ini bisa lebih meluas. Dan kita akan turun lagi ini di kabupaten, kita akan turun lagi di kecamatan. Ya. Nah, sekarang namanya adalah program IKPB. Oke, tentunya bertanya-tanya. Ini program KPB ini kalau nanti setelah 2024 bubar nggak? Ada pimpin baru, bupatinya baru, gubernurnya baru, ini ada. Oleh karena itu sekarang antisipasi kita masukkan dalam dasar hukum semua, dalam kebijakan. Sampai dari kebijakan penggunaan berbasis IT-nya, SPBI-nya, melalui Perpresnya, peraturan gubernurnya, SK gubernurnya, sampai kepada SK gubernur yang terakhir. Sudah inline semua, ke SPBI sudah inline, pusat datanya semua sudah kita pindahkan, gitu loh, kemudian sebagainya, sehingga program ini akan menjadi sustain. Kenapa? Kebijakannya sudah masuk semua dalam kebijakan. Bahkan ini akan masuk lagi dalam RPJMP-nya tahun 2025 sampai ke 2045 untuk tata laksananya, prosesnya, tata kelolanya, tata laksananya. Sehingga inilah dasar hukumnya. Gitu. Ya. Sekarang ini yang memastikan kebijakan tata kelolanya sudah masuk semua. Ini program KPB. Jadi IKPB itu is the name, brandingnya. Tapi yang lebih penting apa bisnis proses tata laksana yang ada di dalam tersebut. Ya. Kalaupun mau diganti, paling ganti namanya saja, tapi tetap bisnis prosesnya akan berjalan. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih yang ada di dalam KPB ini, layanan apa saja. Oke, kita lihat nanti. Oke. Ini yang latar belakangnya dalam visi Lampung Berjaya, kita turunin lagi di RPJMD di misi kedua, wujudkan good governance, tata kelolanya, karena harus inline semua prosesnya tadi. Ya, kita kalanya di sistem ini. Kemudian kita masuk kembali ke misi kelima. Ini ya, membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Pertanian masyarakat, pertanian yang diperluas tadi, ya. Di wilayah pedesaan, yang juga seimbang dengan perkotaan. Kalau Pringsewu mungkin desanya nggak terlalu jauh-jauh ya. Coba bayangkan yang di Tambang Mustana di Ulu Belu,
di way kanannya yang padudu ya apa pesawarannya yang di mana. Coba bayangkan sana. Petaninya aja mau perginya aja udah lebih mahal ongkosnya daripada bayar samsatnya gitu. Kira-kira kan itu tadi ya. Atau mau ke bank, mau ke BPJS, ke kantor cabangnya juga sulit ya. Nah, ini disop oleh sistem KPB. Jadi artinya apa? Nanti proses ini gapnya akan bisa diwujudkan dalam bentuk penggunaan sistem aplikasi. Jadi penggunanya itu nggak perlu lagi berangkat dari rumah, cukup melalui HP, gitu. Ya kan? Daftar keanggotaan dan sebagainya. Mana caranya dan seperti apa nanti kita lihat itu. Inilah dalam perwujudan daripada misi ini tadi. Saya ingin menjelaskan, jadi di dalam program KPB ini kami juga bergabung di sana. Jadi kami tugas kami memberikan perlindungan kepada kawan-kawan di anggota KPB. Nah, anggota KPB ini yang diberikan subsidi iurannya dari pemerintah provinsi, iurannya dibayari oleh provinsi, itu diikutkan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program peserta bukan penerima upah. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa BPJS itu ada dua, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua BPJS Kesehatan. Jadi mungkin yang lebih familiar di Bapak Ibu adalah kalau nyebut BPJS, oh itu cuninya berobat, gitu kan. Jadi kadang kami juga sudah panjang ngomong BPJS Ketenagakerjaan, ujung-ujungnya nanya berobat gitu. Jadi kalau BPJS Kesehatan, Bapak Ibu, dia fungsinya atau program pelayanannya cuma satu, yaitu untuk memberikan pelayanan pengobatan jika terjadi sakit yang berasal dari dalam tubuh. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu apa Pak jadi bedanya? Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan dia mempunyai pelayanan manfaatnya ada 4. Kalau sekarang sih ada bonus 5 tambah 1 lagi semenjak keluarnya Undang-Undang Omnibus Law. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan ini manfaatnya apa kalau menjadi anggotanya? Jadi program kita yang pertama ada program jaminan kecelakaan kerja. Ya, yang kedua program jaminan kematian, kemudian program jaminan hari tua, yang keempat program jaminan pensiun, ya. Jadi para pegawai perusahaan swasta maupun honorer non ASN itu sudah bisa juga ikut program jaminan pensiun, sudah bisa menikmati. Kemudian yang satu lagi yang kami diberikan amanah penambahan program lagi semenjak keluarnya Undang-Undang Omnibus Law, yaitu program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi di sini jika ada peserta kami pekerja itu mengalami PHK, maka dia akan mendapatkan manfaat, 3 manfaatnya. Jadi manfaat ada santunan uang tunai, pelatihan kerja, dan informasi lowongan pekerjaan. Baru nanti berkasnya oke, baru nanti dari dinas kabupatennya ya klik tombol simpan. Terus kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Pembayaran motornya enggak itu. Jadi bank berhak menolak karena tidak. Halo Sobat EKBP, saya Wahyu Firmansyah, perwakilan dari operator Desa Waljati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Saat ini saya mewakili telah mengikuti sosialisasi dan BIMTEK EKBP untuk membantu petani di desa yang mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi EKBP. Mari bersama-sama mewujudkan rakyat Lampung berjaya melalui kartu petani berjaya berbasis elektronik. EKBP Jerdaya.